Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harpila Intan Malasari, NIM 4012121185. Di sini saya akan menjawab mengenai TNI AL tangkap kapal budak yang diburu Interpol. Apakah penangkapan yang dilakukan oleh TNI tersebut sah menurut hukum laut internasional? Jawabannya, penangkapan kapal STS-50 oleh TNI AL di Laut Lepas Aceh pada 6 April 2018 berdasarkan hukum laut internasional sah dan sesuai dengan pasal 92 UNCLOS. Kapal tersebut berstatus stateless vessel karena tidak memiliki bendera kebangsaan, sehingga dapat dirampas negara Indonesia untuk kepentingan publik atau ditenggelamkan. Penangkapan ini juga berdasarkan permintaan resmi Interpol melalui NCB kepada pemerintah Indonesia untuk memeriksa kapal STS-50 yang bergerak menuju perairan Indonesia. Kapal STS-50 dapat ditangkap oleh TNI AL karena berstatus stateless vessel dan telah terdaftar sebagai kapal ilegal, unreferred, and unregulated fishing dalam RFMO CCA MLR. Penangkapan ini juga berdasarkan permintaan resmi Interpol melalui NCB kepada pemerintah Indonesia untuk menerima kapal STS-50 yang bergerak menuju perairan Indonesia. Tindakan yang dilakukan TNI AL dalam mengamankan kapal STS-50 ini terdiri dari yang pertama membawa kapal ke dermaga Lanal Sabang, yang kedua menemukan 600 buah alat tangkap gillnet siap pakai di kapal, yang ketiga mengkonfirmasi bahwa kapal tersebut berstatus stateless vessel dan tidak memiliki kewarganegaraan. Yang keempat, menggunakan kapal untuk kepentingan publik atau dapat ditenggelamkan berdasarkan pasal 92 UNCLOS. Yang kelima, melakukan penyidikan untuk mengkonstruksi tindak pidana yang dilakukan oleh awak kapal. Dan yang terakhir, menyita sejumlah barang bukti termasuk kapal beserta peralatannya seperti GPS, kemudi, alat komunikasi dan navigasi, serta alat tangkap. Selain itu, adanya dokumen palsu yang ditemukan pada kapal STS-50 yang diamankan oleh TNI AL termasuk informasi jumlah anak buah kapal atau ABK yang tidak lengkap. Kapal tersebut awalnya diklaim memiliki 20 ABK, terdiri dari 14 WNI dan 6 warga Rusia, tetapi setelah diperiksa ditemukan bahwa jumlah ABK sebenarnya adalah 30 orang dengan 10 warga Rusia dan 20 WNI. Hal ini menyebabkan TNI AL mengalami kesulitan dalam mengamankan kapal STS-50 dengan cara menggunakan identitas palsu dan memalsukan jenis ikan yang ditangkap. Kapal tersebut juga berapa kali menggunakan 8 bendera termasuk Afrika, Samudra Pasifik, dan Asia untuk mengelabui identitasnya. Selain itu, kapal STS-50 juga diduga melakukan perdagangan manusia dan kejahatan lintas negara yang telah lama berlangsung dan terorganisir. Dokumen palsu yang ditemukan di kapal STS-50 yang diamankan oleh TNI AL tersebut terdiri dari dokumen identitas awak kapal seperti paspor dan buku pelaut yang diambil oleh petugas pemeriksa di Tiongkok dan Mozambik. Yang kedua, dokumen kapal yang diambil oleh petugas pemeriksa di Tiongkok dan Mozambik. Yang ketiga, dokumen perjalanan para awak kapal yang diambil oleh petugas pemeriksaan di Tiongkok dan Mozambik. Yang keempat, dokumen yang menunjukkan jumlah anak buah kapal atau ABK yang tidak lengkap. Awalnya diklaim 20, tetapi setelah diperiksa, ABK-nya berjumlah 30 orang. Penangkapan kapal budak yang diburu Interpol oleh TNI AL di Laut Lepas Aceh pada 6 April tersebut berdasarkan hukum laut internasional sah sesuai dengan pasal 92 UNCLOS. Kesimpulannya, penangkapan kapal STS-50 oleh TNI AL di Laut Lepas dapat dipertanyakan berdasarkan hukum laut internasional. Kapal ini melakukan aktivitas penangkapan ikan secara ilegal di Laut Indonesia dan dapat dianggap sebagai ancaman terhadap sumber daya laut Indonesia. Penangkapan kapal ini dapat dilihat sebagai bagian dari upaya TNI AL untuk melindungi sumber daya laut Indonesia dan menghentikan aktivitas penangkapan ikan ilegal di wilayahnya. Namun penangkapan
kapal harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan hukum laut internasional dan peraturan perundang-undangan Indonesia. Mungkin itu saja, sekian dan terima kasih.